warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah, saya dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini angkatan tahun 2019. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliahnya Perencanaan Pembelajaran PAUD yang diampu oleh ibu dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Tin Hartini MPD. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita belajar tentang perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungan dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk mengembangkan, evaluasi, dan memelihara situasi dengan fasilitas pendidikan guna pencapaian tujuan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran harus ada komponen pembelajaran. Nah, apa sih komponen pembelajaran itu? Nah, menurut Omar Hamatik pada tahun 2011, halaman 57, komponen pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran atau pembelajaran yang dibuat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akan sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pengajaran sebagai operasional dari sebuah kurikulum. Oke, kita belajar tentang gaya belajar si anak. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Nah, ada macam-macam gaya belajar anak nih. Ada somatis, yaitu belajar dengan indera peraba atau kinestik ya. Terus ada auditory, belajar melalui pendengaran. Ada visual, berarti belajar melalui apa yang mereka lihat. Ada intelektual, berarti belajar memecahkan masalah. Ada 7 macam-macam gaya belajar anak menurut Depdiknas. Yang pertama adalah bermain dengan kata, yang kedua bermain dengan pertanyaan, dan yang ketiga ada bermain dengan gambar, keempat bermain dengan musik, kelima ada bermain dengan bergerak, dan keenam bermain dengan bersosialisasi, dan yang ketujuh adalah bermain dengan kesendirian. Karakteristik anak usia dini. Karakter apa sih gitu ya? Karakter adalah watak atau sifat yang sangat mendasar pada diri seseorang yang membedakan dengan lainnya atau membedakan dengan anak-anak usia dini, memiliki karakter yang beragam. Nah, karakteristik yang dikelompokkan berdasarkan usia dini melihat perkembangan anak secara keseluruhan, mulai dari segi fisik hingga kemampuan berkomunikasi. Karakteristik anak usia dini itu ada pertama yaitu unik. Keunikan anak dapat dilihat dari kemampuan cara belajar dan hal-hal yang mampu menarik perhatiannya. Dan yang kedua ada spontan. Nah, anak usia dini ini bersifat apa adanya sesuai dengan apa yang dia dengar, dia lihat, dan apa yang dia rasa. Dan yang ketiga ada ceroboh. Nah, anak usia dini ini cenderung tidak mempertimbangkan tindakan apa yang diambilnya karena karena mereka tuh belum memiliki banyak pengalaman gitu. Nah, yang keempat ada aktif dan energik. Nah, anak usia dini ini memiliki banyak energi yang memungkinkan mereka untuk aktif bergerak di masa pertumbuhan. Nah, yang kelima ada egois. Nah, anak usia dini hanya memikirkan apa yang ada di pikirannya, apa yang dimiliki, dan apa yang mereka tuh inginkan gitu. Dan yang keenam ada pemarah. Nah, perkembangan emosional dan sosial anak usia dini ini belum bisa stabil sehingga anak bisa mudah marah dan mengekspresikan dengan bebas gitu ya. Dan yang ketujuh ada rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu anak ini sangat besar ya. Dia akan selalu bertanya dan mencari tahu jawaban untuk bisa memenuhi rasa keingintahuannya. Nah, yang kedelapan ada kemampuan untuk mengingat terbatas. Nah, karena kapasitas memori belum sempurna, ini menyebabkan anak mudah lupa gitu ya. Anak itu perlu pengulangan dalam pemberian materi. Nah, yang kesembilan ada berjiwa petualangan. Dengan rasa penasaran yang tinggi, maka hal ini membuat anak memiliki minat eksplor segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Nah, yang ke-10 ada imajinasi dan fantasi yang tinggi.
Nah, daya imajinasi dan fantasi pada anak usia dini ini sangat tinggi, memungkinkan anak untuk berpikir jauh, bahkan sesekali itu berpikirnya di luar nalar. Nah, dan yang 11 ada mahir berkata-kata. Nah, hal pertama yang dapat dilakukan anak usia dini adalah melihat, mendengar, meniru. Maka jadi tidak heran pada misal ada anak-anak yang sering mendengar obrolan orang-orang dewasa, suara-suara binatang, suara-suara unik. Nah, akan lebih banyak menyerap kata pada tahap ini, kemampuan bahasanya sedang berkembang. Nah, yang ke-12 ada mudah frustasi dan tidak sabaran. Nah, rasa keingintahuannya itu yang besar akan berlebih gitu, dan terkadang membuat anak muda sekali frustasi apabila keinginannya itu tidak segera dituruti. Nah, terus yang ke-13 ada sulit diajak fokus. Nah, anak-anak pada usia dini memang memiliki rentang fokus dan perhatian yang sangat pendek dibandingkan pada remaja atau orang dewasa. Nah, perhatian anak-anak usia dini akan mudah sekali teralihkan pada hal lainnya, khususnya yang dapat menarik perhatiannya. Oke, kita belajar tentang metode pembelajaran bagi anak usia dini. Metode pembelajaran anak usia dini adalah cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Secara umum, metode pembelajaran yang diterapkan di PAUD dibagi menjadi 5, yaitu melalui bermain, bercerita, bermusik, karya wisata, dan demonstrasi. Media pembelajaran anak usia dini atau permainan edukatif atau AP. Nah, pengertiannya adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Ada 6 fungsi media pembelajaran. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Dan yang keempat, ada menghindari kesalahan tafsir. Yang kelima, ada mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Yang keenam, ada untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Apa sih tujuan penggunaan AP? Nah, kalau tujuannya adalah memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat untuk bereksplorasi dalam bereksperimen, meletakkan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan fisik, sosial, dan emosional si anak. Bisa juga memperjelas materi pelajaran kepada si anak. Gitu, terus memberikan kesenangan pada anak dalam bermain atau belajar. Ada beberapa manfaat alat permainan edukatif ini, ada pengembangan aspek fisik, bisa juga pengembangan bahasa, dan ada juga belajar mengenal warna, jadi pengembangan aspek kognitif, dan juga ada pengembangan aspek sosial. Nah, syarat untuk permainan alat edukatif ini ada 10. Dan yang pertama adalah usia dan minat anak. Yang kedua ada keamanan. Yang ketiga melibatkan peran orang tua ya. Yang keempat sederhana. Yang kelima mudah dibongkar pasang. Yang keenam dapat mengembangkan daya fantasi si anak. Yang ketujuh mudah. Yang ke-8 aman. 9 murah. Dan yang 10 jangan lupa asyiknya. Nah, juga ada jenis-jenis alat permainan edukatif. Yang pertama ada permainan tradisional dan juga ada permainan elektro atau modern seperti di belakang saya ini contohnya ya. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari saya tentang perencanaan pembelajaran dari materi 1 sampai materi 7. Saya tidak lupa terima kasih kepada ibu dosen kita yang terhormat, Ibu Tinharti MPD. Terima kasih sudah memberikan materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya Istiqomah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.